tunangan saya lah. Saya kan posisi sudah di Taiwan, dia ingin menyusul saya ke sini lah. Dia tidak dihormati orang tuanya. Aku yang menafkahi dia, per bulan aku jatah dia, terus aku biayain dia ke panti jompo, bahkan itu dia sampai nangis-nangis aku biayain. Dan setelah sampai sini dia malah selingkuh, malah selingkuh berhubungan badan sama orang lain. Bahkan itu aku dimaki-maki dia begini, gini, salah siapa kamu mau menafkahin aku, mau membiayain aku ke Taiwan sini. Dia malah dengan bangganya itu bicara begitu lah. Dan PR-nya itu begini, Miss, saya kan sudah membuat laporan ke Indonesia untuk mengasuskan dia kasus itulah, itulah. Itu sudah di ACC sama Polresta Pati, tapi saya disuruh cuti untuk melaporkan itu lah. Saya tadi kan agent saya datang ke pabrik, malah terus bilang ke bos pabrik ngomong gini, bos tidak mengizinkan kamu cuti. Kalau kamu mau minta cuti, kamu putus kontrak terus bisa cuti ke Indonesia gitu. Ini padahal aku sudah ditunggu polisi Indonesia untuk melaporkan kejadian tersebut. Bahkan aku sudah sewa pengacara untuk mengasuskan Sophia ini, Wisuni. Soalnya bukti-bukti dia mengakui kejahatannya itu sudah ada. Ini bener-bener dia itu orang lah, ibu dajjal lah. Soalnya gini, Miss, dia itu bicara gini, saya aja tega membunuh anak saya sendiri, apalagi kamu. Itu demi Allah, itu disaksikan orang banyak lewat telepon itu ngomong begitu. Bahkan ada pesan suaranya sendiri, itu dia mengakui kejahatannya sendiri. Oke, Le, kamu umur berapa, nak? Saya baru 24. Oke, baru 24. Sekarang anakmu udah nggak ada. Apakah kamu mau kehilangan pekerjaanmu demi perempuan yang sudah nggak ada harga dirinya lagi? Saya kan gini, mau melaporkan kejadian tersebut kan ya demi ibaratnya menegakkan keadilan lah ya, supaya. Oke, sebentar. Menegakkan keadilan bukan berarti kamu harus yang mengakhiri cerita hidup. Karena saat kamu udah berada di Indonesia, kamu akan kehilangan segalanya, nak. Paham maksud saya? Pikir tenang-tenang, sebentar. Pikir dulu dengan tenang. Saya tidak melarang kamu melaporkannya, memviralkannya pun nggak melarang. Tapi satu hal, kamu yang akan kalah. Saat kamu kehilangan pekerjaan, kamu sudah kehilangan anak, kamu kehilangan perempuan yang menggantal juga. Kenapa kamu tidak fokus untuk bekerja, cari masa depan? Karena apa yang sudah terjadi, sudah terjadi. Pulang, kamu masih bisa kok mengasuskan dia, kapanpun. Ngerti? Dan seseorang, sebentar, dan seseorang posisi ada di luar negeri, kalau dia nggak pulang, nggak bisa ditangkap, nah. Contohnya Jovan. Ngerti? Nggak usah emosi, tahan aja. Tahan, emosimu tahan. Tahan sampai kamu sukses. Cari dendamu nanti saat kamu sukses, nak. Jangan terpancing emosi, nak. Ngerti? Oke. Kalau sampai kamu kehilangan pekerjaanmu, dia yang ketawa. Dia akan tertawa terbahak-bahak saat kamu miskin, jelek di kampung. Dia semakin menjatuhkannya. Hari ini aja kamu sukses, hari ini aja kamu ada di Taiwan, dia pun merendahkanmu. Bener nggak sih? Iya. Tenang. Soalnya gini, Miss, saya kan udah bicara sama Polresta itu gini, semisal sudah disidik, nanti dia akan difasilitasi oleh Interpol untuk dijemput di Taiwan sini. Enggak gitu konsepnya, enggak gitu, nah. Miss Yuni pernah punya kasus besar. Enggak kayak gitu konsepnya. Enggak kayak gitu konsepnya. Ngerti nggak? Enggak gitu. Interpol nggak bisa jemput orang di luar negeri. Kenapa? Nggak ada hukum ekstradisi untuk Indonesia. Nggak ada. Jangan termakan oleh omongan orang, percaya omongan orang, nah. Miss Yuni pernah ada kasus besar loh. Interpolnya sendiri yang datang ke sini tapi nggak bisa menjemput. Harus korbannya dan pelaku
ada di Indonesia, ngerti nggak? Cuman karena sebagian terjadi di Hong Kong, itu baru terjadi. Nggak bisa dijemput sayang, nggak ada. Jangan termakan oleh omongan orang, ngerti? Iya. Jangan terpancing emosi sehingga kamu kehilangan pekerjaanmu. Miss Juni tidak rela. Kamu masih umur 24. Tapi berat dong, Miss, soalnya gini loh, Miss, yang memperjuangkan itu aku sampai sih, bahkan gini, Miss, Gimana? per bulan ya aku nafkahin bukti transferan tuh banyak sekali, terus dia nggak dinafkahin orang tuanya, aku yang nafkahin, bahkan itu SPP adiknya itu nunggak itu ya aku yang biayain. Ngerti. Sekarang itu kamu tuh sakit hati, benci dan dendam, nak. Karena kamu banyak memberi, ternyata dia tidak sesuai dengan ekspektasimu. Kamu terlalu bucin, nak. Bucininmu menjadi dendam. Lepaskan dendammu. Suatu saat nanti kamu akan lebih sukses dari hari ini. Suatu saat nanti kamu memiliki segalanya yang kamu impikan. Cuman satu, lepaskan dendammu saat ini. Ngerti? Ngerti, Miss. Karena kamu ekspektasinya kamu memberikan uang segini dia akan sayang sama kamu. Ekspektasinya kamu membiayai orang tuanya dia akan baik sama kamu. Enggak, nak. Ngerti? Fokus kerja. Fokus kerja, sayang. Kamu masih terlalu muda, kamu anak saya. Ngerti enggak? Saya tidak ingin gara-gara perempuan ini masa depanmu hancur penuh dengan dendam. Ngerti? Enggak, saya enggak izinin kamu. Kamu pasti sukses. Kalau kamu melepaskan masalah ini, kamu pasti sukses. Percaya omongan saya. Saya udah bisa sih. Habis-habisan untuk dia membiayai dia. Iya, saya paham, nak. Saya paham. Tetapi lebih habis lagi saat kamu pulang Indonesia dan gak punya masa depan. Saat kamu balik lagi ke Taiwan susah lagi, nak. Ngerti nggak? Ngerti. Perempuan itu tidak seimbang dengan kamu, sayang. Berjuang lagi ya, sekali lagi. Jangan pulang ya. Udah berat soalnya gini loh, Miss. Yang dia kan nganu, saya udah lamar dia ingin aku lamar, terus dia ingin menyusul aku ke Taiwan, udah aku usahain, bahkan itu pas neneknya nelpon ke orang tua saya minta bantuan itu sama ibu saya itu nangis. Ngerti. Ya setelah. Tapi kamu cuma dimanfaatkan, nak. Kamu itu cuma dimanfaatkan. Jangan baper. Kamu cuma dimanfaatkan dan sekarang kamu tidak bermanfaat buat dia. Kamu kasusin dia yang kalah tetap kamu. Yang kalah tetap kamu kok. Dia di penjara. Nyatanya Jovan uang donasinya habis, penjara aja selesai. Dia masih bisa ketawa-ketawa. Emangnya dia masuk penjara dia sedih? Enggak, nak. Enggak. Dia gak akan menyesal, nak. Tapi udah aku pikiran aku sakit hati udah dalam banget. Bahkan itu dia selingkuh di hotel itu, diselingkuh di depan mata aku sendiri itu ada juga. Terus selingkuh di hotel juga, dia posting di tokonya dia itu memang dia sengaja biar kamu hancur. Itu memang dia sengaja biar hancur. Dan kamu ikut apa yang dia inginkan. Ya kamu yang kalah, nak. Bahkan dia posisi nol, nggak punya apa-apa, jelek, aku yang meragatin semua. Iya, nak. Kamu itu dimanfaatkan, Dole. Kamu itu dimanfaatkan. Sekarang kamu itu nggak ada manfaatnya, nak. Kamu habis-habisan. Tapi kenapa kalau orang baik kok nganu di dapat pasangan kok? Bukan. Orang baik kenapa sih ada perempuan kayak gitu? Biar orang baik sadar bahwa tidak semua perempuan yang dia cintai itu adalah baik. Karena tidak semua perempuan yang ada di sampingmu itu setara dengan kamu. Perempuan yang saat ini kamu cintai itu di bawahmu, bukan levelmu. Makanya Tuhan izinkan untuk dia pergi. Daripada grogotin kamu sudah menikah, punya anak, punya mobil, mobilmu kayak tompak-tompakan orang. Paham nggak maksudnya, Mae? Hari ini kamu harus bersyukur kamu umur 24. Bagaimana kalau kamu sudah umur 50, donyamu kabeh atas nama DE, terus mana tompak-tompakan di ngarepmu, di mobilmu. Lurus apa mboten?
aku nggak habis pikir bisnis ya setian dia salah kayak gitu yang rasa kenal malah dia bilang gini kan tak telusuri kan niat dia udah jelek dari awal kan. Niat dia sudah jelek dari awal, kenapa kamu teruskan? Ini Miss, baru terbukti itu pas setelah dia di sini Miss, tak telusuri IG-nya saya baca Miss, pas dari di sini tuh dia udah catatan sama orang lain, bahkan pas kejadian kemarin aku tanyain, kamu ternyata niatnya jelek ya, di sini malah kayak gitu. Terus dia bilang gini, emang kenapa kamu nggak terima, malah begitu perkataannya Miss. Iya, kamu memang dimanfaatkan, kenapa kamu nggak terima? Mau ngapain kamu? Aku nanya sama kamu mau ngapain sekarang? Aku mau laporin itu Miss. Laporin, dia ada di luar negeri, kamu nggak bisa nangkap dia. Dia nggak bisa ditangkap. Tapi kata Bapak itu apa sih? Yo, wes like gue gak percaya omongannya Miss Yuni. Jovan aja nggak bisa ditangkap. Jovan harus pulang kampung dulu baru menyerahkan diri. Tapi sakit Miss. Sakit nak. Coba kamu istirahat sebentar aja. Berpikir secara nalar aja, secara logika. Kamu punya uang, kamu ganteng ditinggalin. Hah? Kamu punya uang, punya pekerjaan, ganteng ditinggalin. Apalagi kamu gak ada kerjaan. Apalagi kamu hidup di Indonesia. Malah dipancal sama perempuan. Ngerti? Ngerti. Bertahan di situ. Miss Yuni akan ke Taiwan. Ngobrol banyak sama Miss Yuni ya. Tunggu Miss Yuni akan ke Taiwan. Kita ketemuan di warungnya Mbok E ya. Tunggu Miss Yuni. Berpikir secara logika dulu. Jangan pulang dulu. Tak simpen nomormu, kamu tak awasi. Ngerti? Ngerti Miss. Aku udah Miss nih. Udah saya pengacara udah buat Miss, udah buat mediasi di keluarga, di rumah keluarga dia dulu. Nanti di apa? Dole. Sampean ngerti nggak? Sampean itu ada bayangan yang ngikutin sampean. Jika sampean pulang ke Indonesia itu memang tujuan dia untuk menghancurkan sampean. Terserah sampean percaya omongan saya atau tidak. Saat kamu pulang ke Indonesia itulah cita-citanya dia untuk menggagalkan kamu. Kamu nggak percaya omonganku, silahkan. Kamu itu ada yang ngikutin sekarang supaya pikiranmu panas, supaya kamu pulang, biar kamu gagal. Ngerti? Suaramu itu separuh ditahan loh. Suaramu itu saat ini separuh ditahan. Apa? Ditahan api cemburu, ditahan api emosi, dan dia menginginkan kamu gagal pulang Indonesia. Kamu itu sekarang diojok-ojokin. Gini ya Mas, dia kan di sini udah aku ibaratnya perjuangan sampai dia dapat kerjaan yang layak lah untuk dia. Dole. Kowe iki saiki ngundat-ngundat atimu dhewe le. Kowe iki ra ikhlas. Ngerti? Ngerti. Kowe ngono sampah le. Kamu bisa melewati ini nih. 1 bulan saja. Ada seseorang yang sedang menunggumu. Dan itu lebih baik dari perempuan itu. Ini Miss, udah 1 bulan setelah mau 2 bulan ini Miss. Kan kamu baru sekarang nyari aku. 1 bulan ini Miss Yuni janji. 1 bulan ini. Kemarin Miss, aku ya sempat lah. Ngerti, aku ngerti. Jangan ngomong. Aku ngerti. Kamu sempat putus asa, tapi jangan ngomong. Karena Miss Yuni udah bilang, tujuan dia menghancurkan kamu, nak. Hah? Kalau kamu termakan oleh kata-katanya, karena dia gini loh, dia sengaja menyakitimu agar kamu tidak mampu berdiri. Dia sengaja melukaimu agar kamu tidak mampu. Dia sengaja menghinamu agar kamu jatuh. Dia sengaja, karena itu kelemahanmu, karena kamu terlalu mencintainya. Kamu tidak bisa hidup tanpa dia. Pertanyaannya, masih sanggup hidup tanpa dia enggak?
Iya masih. Kalau masih, tunggu Miss Juni datang ke Taiwan. Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Aku nggak pernah ketemu kamu loh ya. Aku nggak pernah ketemu kamu loh. Iya Miss. Saya nggak bisa ngomong di sini. Saya nggak bisa ngomong di sini. Oh. Iya, saya nggak bisa ngomong di sini. Nanti ketemu sama aku. Tak kasih tahu sesuatu. Iya Miss. Ya. Oh. Jadi sekali lagi, kalau kamu putus asa saat ini dan meratap terus, hawa itu akan kuat banget di tubuhmu. Hawa itu kuat banget di tubuhmu. Lepaskan, jalani kayak biasanya seolah tidak terjadi apa-apa. Karena saat kamu berbicara dengan dirimu sendiri, bayangan itu yang ngikutin kamu. Ngerti? Ngerti Miss. Paham ya? Kamu tahu berarti ya? Ya udah. Miss Yuni gak kenal kamu loh, saya nggak tahu kamu loh, saya belum pernah lihat wajahmu loh. Cuman kamu putus asa, kamu akan kalah. Ngerti? Ngerti Miss. Lepaskan ya, tunggu Miss Yuni. Ntar ngobrol sama Miss Yuni sama Boe. Tak kasih tahu ada apa sama kamu. Ngerti? Minum air Ge sekarang. Minum air. Saya. Minum air. Minum air. Iya. Ini bisa Miss. Enggak, kamu nggak minum. Kamu nggak minum. Jangan tipu saya. Iya benar Miss. Jangan tipu saya, nak. Aku posisi ini Mas. Enggak kayak gimana ya hati ini. Kamu itu lagi linglung, nak. Karena kamu ngizinin separuh dari kamu itu masuk loh. Ada yang masukin jiwamu sendiri loh. Ngerti? Separuh jiwamu itu udah melayang loh ya. Ayo, jangan biarkan perasaanmu seperti itu. Aku nggak habis pikir gitu Mas. Dia kan pertama ke sini itu kan Mas. Ya di musim temannya aku yang bilang-bilang dia macam-macam terus dia nggak punya perabotan untuk masak dan lain-lain. Aku juga yang ibaratnya menyediakan untuk dia terus aku ibaratnya dia minta sembako aku dari Taichung ke Taipei tak kirimin lewat warung Indo Garuda itu dalam 1 bulan tuh aku ngirim 2 paket Mas. Sekali ngirim itu 2 kardus. Dalam 1 bulan yang 4 kardus itu aku rutin dia minta apa aku turutin Mas. Bahkan itu aku kirim ke rumah ya Mas. Itu sedikit-sedikit uangnya tak bagi untuk dia gitu Mas. Ngerti? Di sini ngerti? Kamu berjuang mati-matian buat dia. Iya kan? Tapi dia nggak benar-benar mencintaimu, nak. Dia sudah bersama orang lain, sayang. Ngerti nggak sih, Mak, yang ngomong apa? Iya ngerti Mas. Karena dia tidak mencintaimu. Sadar nggak sih kamu? Dia tidak mencintaimu, sayang. Iya sadar Mas. Bahkan itu kemarin malam itu ayahnya kandung itu aku telepon ya diceritain lah. Ya kan orang tuanya kan udah cerai ya, ibunya kan Taiwan kan 8 tahun. Terus pulang ke Indo itu tuh kak nggak direstuin mau nikah sama orang yang nggak jelas, nggak direstuin mbaknya. Terus itu kabur sama pacarnya itu 1 tahun, balik-balik itu orang tuanya si inilah aku ini hamil di luar nikah itu baru direstuin dan ini kabur lagi orang tuanya ke Lampung. Terus yang orang tuanya yang ibunya ini udah kerja di Singapura baru sekitar 4 bulan lah. Terus kan orang tuanya kandung itu yang ayahnya kan nggak tahu kalau sampai pernah ini calonku kan pernah membunuh anaknya sendiri kan nggak tahu soalnya kan putus nganu cerai kan udah lama. Tak kasih tahu tuh kaget.
dijelaskan lah. Kok nganu apa? Matanya kok mirip mbahnya Buyut. Ibaratnya kan mbahnya Buyut terus ibunya terus dia kayak gimana ya, kayak kacang itu nggak ninggal lanjaran gitu. Kayak apa ya? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Terus gitu, kayak kesamaannya itu hampir mirip. Terus dia keras kepala di nasihatin mbahnya, leknya itu tuh nggak didengerin. Bahkan kalau ditelepon orang rumah itu langsung dimatiin teleponnya. Oke, berarti kan mereka semuanya sama toh nak. Terus yang mau tangis siapa le? Aku nggak habis pikir loh, Miss. Perjuangan selama ini loh. Iya, kenapa perjuanganmu nak? Ya aku kan udah anggapnya istriku sendiri walaupun belum menikah kan, dia kan udah janji kayak gitu kan. Kalau ternyata malah pahit ternyata Allah. Iya kan tadi saya bilang nak, bahwa kamu itu sudah tidak bermanfaat bagi dia. Kamu mencintai dia mati-matian, tapi dia tidak mempertahankanmu secara mati-matian. Mungkin di Jowo kono nek manuk yang lebih gede daripada punyamu, ya kamu nggak boleh marah dong. Enggak, Miss, dia itu bahkan tuh gini, Miss. Ada bukti catatan dia sama TKW itu bilang gini. Ya orang Taiwan itu loh kecil-kecil kok gaya gini itu ada, Miss. Nanti kalau Miss ini minta buktiin, aku nggak mau kirimin. Lho dia itu pacaran mbek wong Cina asli ngono ta? Gini, Miss, dia kan pas di panti kan dia kan bisa di panti, terus ada sopir ambulan itu ngobrol sama dia, ya ada temannya juga. Ya dia ditanyain lah sama sopir ambulan panti itu yang bilang gini, kamu masih single apa enggak? Orang-orang bilang gitu. Terus? Dia bilang gini, masih single, posisi itu tunanganmu loh, besok bilang gitu masih single, terus dimintain lah lain dia kasih. Terus pas sebelum mau aku temuin itu dia udah jalan bareng sama itu orang. Oh berarti pacarnya sekarang orang Cina? Ya pacarnya apa tapi ya Miss, baru ketemu sekali itu udah ngajak jalan di hotel itu. Ya pacaran nggak cuma mau tumpah-tumpahan apa ora? Iya lah, Miss. Tahu dari mana kamu? Soalnya kan gini, Miss. Kemarin pas hari Minggu dia tuh upload itu di TikTok itu di hotel sama pria. Kalau di hotel aku nggak gitu. Lo jalanan kok iso yo jangan sudon lah kamu aja yang bucin mungkin. Enggak, Miss. Dan dia tuh tak tanya kamu hotel kamu bilang apa? Gini benar jawabannya dia gini, Miss. Iya. Memang gitu. Piye? Mas jawabannya dia itu solawatan. Solawatan? Piye? Masa di hotel solawatan? Ya itu kan itu cerita dia kan dia pas dia pergi gitu aja di lehernya ada bekas cupang. Mungkin pas gatelen wae iki pikiranmu elek terus lho le. Enggak, Miss, jelas-jelas begitu Miss orangnya. Sik tak takoki. Terus dia cerita manuke cilik apa gede ndek wong lanang iku? Dia itu Miss, kayak cerita ke TKW kan, sama TKW itu aku mikirnya kan aku kayak gitu Miss. Burungnya kecil-kecil. Oh burungnya kecil-kecil, ya ora apa-apa sampean golek awakmu meneh lho. Wis bene kon jajal manuk cilik. Lho piye to? Lah kamu kan mencintainya, ya ora apa-apa mari dileboni manuk cilik kan kayak silit to. Itu yo dibaleni neh. Wah diomongi kan ninggal gak gelem. Kamu mah ingin mempertahankan dia, ya ora apa-apa ben dolanan manuk cilik-cilik, ben keserimpet kok golek awakmu neh, ndekmu gede apa cilik? Lho, wis to saiki tak takoki manukmu cilik apa gede? Kamu bisa ada, Miss. Loh, aku sing pengen bercanda, aku tak lawanku kan gini loh. Karena gini loh, Le, perempuan itu juga cari kepuasan. Dia jajak. Sebentar.
Piye Nak. Sama aku ya udah puas Miss, bahkan itu bilang gini, nah nanti kalau aku berhubungan sama orang lain rasanya enak kayak punya kamu apa enggak, itu dia bilang begitu sendiri ke aku. Terus enak ndak awakmu ya sing sabar no mulai nenggolan. Iya pernah. Mulai Tapi penyakit. lah iya awakmu kan mencintainya. Kowe tadi mulai mau ngengkel bahwa kamu kenapa dia memperlakukan aku seperti itu. Kan tadi saya bilang dia jajal seliliten. Lah lek selilite gak enak golek awakmu meneh. Kan kamu masih mencintainya toh, pengin balen meneh toh. Hah? Belum terlalu jauh kan aku mencoba menyadarkan dia kan. Lah iya, berarti kan kamu siap tuh tak dongane iso balik meneh. Berarti masih wis ditompaki wong Cina ya gelem awakmu. Lho, saiki kowe kon tinggalne gak gelem. Kon ngenteni ora gelem. Terus rene tak krus wae kayak jambak rambutmu jentus-jentus ning tembok wae engko. Karepmu piye saiki? Ayo. Aku wis nurut omongmu lho ya. Kowe karepmu piye? Ayo. Gini Mas, kalau bisa diperbaiki kalau nggak bisa ya cepatnya dilaporkan gitu Mas. Iya, dilapor ya apa-apa. Tapi kamu harus sukses dulu. Harus sukses dulu, lapor no. Somben berapa tahun lagi kue finish kontrak, tak bantu ngelapor nih di Jawa Tengah. Aku kenal wong Jawa Tengah kono. Tapi bukan sekarang nak, ngerti nggak? Nek sekarang kue ki rung sukses, kue ki mulai gagal. Saiki kamu itu harus sabar dulu menawa selilite gak enak terus golek awakmu sing gedhe ndrodol-ndrodol. Duri, lah iya toh kan jarene mbek awakmu puas. Ya sing sabar no. Gini loh Mas. Iya. Mas, nikah juga pasti di sini udah ngajak nikah aku turutin aku. Dia udah mau detik-detik nikah dia malah kayak gitu loh Mas. Iya, kan Miss Yuli ngomong toh, pingin jajannya sing cilik-cilik. Sing ora sunat ana tutupe enak apa ora ngono lho, Le. Yo sing sabar no awakmu. Kok wis gak enak kan golek awakmu neh toh. Yo. Lho lah piye? Keliru meneh Miss Yuli. Awakmu diomong ngene gak kenek, ngono gak kenek. Saiki karepmu piye saiki? Aku gini loh, dia kan aku mencoba memperbaiki terus aku Miss dari Taichung ke Taipei pulang kerja Miss, langsung aku bawa sepeda motor ke Pemutia Miss. Itu perjalanan hampir 4 jam loh Miss ke Taipei. Iya, aku roh perjalanan atau terus. Terus aku sampai di sana loh Miss, itu malah aku dianggap mengganggu dia Miss. Bahkan itu Ya iyalah mau selilite orang metu kowe mau orang teko ya jelas lah. Oh lagi tompak-tompakan penak kowe teko ya ngripet-ngripeti. Gentenan dhewe lek puas mbek sing selilit baru mbek awakmu. Ya apa ora? Lek kowe karepmu apa wis ngomong ndek mak endak ngomong apa? Awakmu maune apa? itu nanti kalau bisa diperbaiki Ya wes tunggu 1 bulan kan saya bilang tunggu 1 bulan ini kan. 以及入讀關鍵科目嘅學生，並且會加強審查內地同香港嘅簽證申請。中方批評美方歧視性嘅做法，逐出 Lah 所 sampai 謂 rupa-rupane barang mau kongkon viralne kowe kok isin dhewe le. Lah menawa kowe sok ben balene mbek dheke, ya apa ora? Ya apa ora? ini Miss. Piye? Nggak punya malu Mas, masih diviralkan lah dia dihujat orang banyak pun dia masih tetap eksis. Bahkan gini, kalau aku viral malah bisa jualan online, malah dia gitu Mas, malah kesempatan dia gitu, malah bilang gitu itu ada bukti catatan dia Mas. Ya wis aku nurut awakmu saiki awakmu jawabke piye? Ya itu Mas, kalau masih bisa di Ya wes lek masih bisa diperbaiki, pengin diperbaiki gitu toh nak. ya kalau nggak bisa, kalau dia masih ngeyel ya udah dilaporin aja nggak apa-apa Mas. Oke siap. Nanti saya bantu ngelaporin ya. Kasih saya sedikit waktu ya nak ya. Soalnya ini berat banget Mas, kan gini Mas, kejadian udah mau
2 bulanan guys. Kan sebelum kejadian itu berat badanku enak guys 62, ya sekarang malah 55 turun guys, gara-gara itu mikirin dia. Siang itu cuma makan, sekarang aku nggak nafsu makan gara-gara dia itu guys. Yo, saiki awakmu kudu sehat neh. Kok tak goleki merono, kok tak temponi ya Le ya. Heeh, aja sampai loro pikir lo ya. Janji. Aku sholat terus ini soalnya gini guys, aku cuma kalau sehat-sehat guys, aku cuma itu Kayak gini loro pikir. Awas juga gak mangan. Boleh sampai kuru aku mau nemoni awakmu. Aku mau nemoni awakmu, awakmu gak lemu aku mau. Tak kasih waktu 1 bulan. Ngerti? iya guys. Lek awakmu pengin tak temoni terus tak temponi BDE, kowe kudu lemu dikit. Kowe lek kuru aku mau nemoni awakmu ae mau aku. Ya, janji ya, kudu lemu neh ya Le ya. Ya wes, ada yang lain lagi enggak nak? Ya wes, tunggu aku, kowe kudu lemu loh ya. Iya siap. Ayo wes, tante ini kabarmu ya nak ya, nomormu tak simpen ya nak. Iya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cinta deritanya tiada akhir. Bocah yang ganteng, bocah yang ganteng sing wedok yo ayu. Ya muga-muga dhek salah paham, karena kan kita nggak tahu. Saya tidak percaya dengan apa yang dia sampaikan 100%. Karena gimana? Orang jatuh cinta gampang cemburu. Ya mungkin perempuannya juga nggak salah. Jadi sebagai cewek yo muga-muga ini salah paham aja atau karena laki-laki yang begitu mencintai kadang-kadang itu berubah menjadi toksit. Iya benar. Jadi wes ngono ya. Sudah kemakan api cemburu memang benar. Jadi dia harus tenang dulu. Ya jelas lah perempuan mau ruwet lah. Nek wong lanang ruwet iki malah males. Bener gak sih? Atau aku ada. Bocil ya wes. Kadang jatuh cinta angel tepeng gas. Sampai liane telepon hilang kabeh. Tadi gimana ceritanya? Itu tadi orang Medan teleponan sama saya berubah menjadi laki-laki.